Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak, apa kabar? Hari ini bersama saya Pak Iman di Mister IM. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu hukum dan kaitannya dengan adil seperti apa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia yang berkaitan dengan hukum dan adil itu. Baik, sebelum membahasnya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Terus, jika kalian sudah berdoa, maka tolong disiapkan medianya pembelajaran yang kalian punya, misal alat tulisnya, bukunya, internetnya, dan lain sebagainya. Jika sudah, sebelum pembelajaran, Pak Iman mengingatkan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika perlu. Baik, langsung saja. Konsep dasar. Kemarin kita bahas tentang hukum dan adil. Hukum selalu berkaitan dengan adil. Hukum ini merupakan suatu kesepakatan. Hukum itu berbicara tentang kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan yang dibuat berdasarkan persetujuan. Sementara adil ini merupakan suatu yang sama-sama. Maksudnya di sini bukan terima kasih sama-sama, yaitu sama-sama menguntungkan, sama-sama tidak merugikan, sama-sama berimbang. Nah, kesepakatan dan sama-sama ini dibuat oleh dua orang atau lebih. Jika hanya satu orang, maka tidak dapat dikatakan sebagai kesepakatan dan tidak adil karena tidak ada yang sama-sama berimbangnya karena cuma satu orang. Tetapi jika dua orang, itu namanya kesepakatan. Misal saya membuat peraturan dengan teman saya, maka harus sama-sama imbang, sama-sama adilnya. Kesepakatan itu yang dibuat oleh dua orang atau lebih, ini harus mengacu pada hak dan kewajiban yang ada pada dua orang atau lebih tersebut. Jika sudah membuat kesepakatan, maka terciptalah yang namanya aturan. Aturan ini bisa tertulis dan tidak tertulis. Yang aturan tidak tertulis, saya beri contoh, saya punya teman, saya punya teman, dua teman A dan B. A itu kalau tidur suka lampunya dimatikan. Saya tidak. Misalnya yang B tidur suka pakai kipas angin. Nah, maka saya harus membuat ini kesepakatan. Kesepakatannya, misal di jadwal hari Senin tidur menggunakan lampu, yang hari Selasa tidur tidak menggunakan lampu dan hanya menggunakan kipas. Jika aturan tidak tertulis, maka ruang lingkupnya sangat kecil, pelakunya juga kecil. Tapi yang tertulis ini ruang lingkupnya besar dan pelakunya banyak. Misal ketika dulu pandemi COVID-19 yang tinggi, maka ada kebijakan belajar dari rumah. Belajar dari rumah itu, ini pelakunya banyak dan konteksnya sangat luas. Maka jika aturan tertulis, perlu stempel tanda tangan dari pejabat yang berwenang. Tetapi jika tidak tertulis, jika contohnya saya tadi yang di kos, tidak perlu di print, tanda tangan RT RW, tidak perlu, cukup sama-sama mengerti. Itu adalah aturan tidak tertulis. Aturan ini
berpotensi menjadi konflik, sangat berpotensi konflik. Jika kalian tahu, komentar. Ada nilai tersendiri. Jadi, saya ulangi, aturan itu berpotensi konflik jika titik-titik-titik. Silakan diketik di kolom komentar. Lalu bagaimana kalau sistem hukum di Indonesia? Ini, Indonesia merupakan negara hukum. Terbukti di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Sebelum saya membahas tentang pemeriksaan warga negara, untuk penulisan pasal, untuk kalian tahu sebagai catatan, penulisan pasal ini harus, jika ada ayatnya harus ada tutup kurungnya. Misal ayat 3, maka harus ada buka dan tutup kurungnya. Kalau pasal tidak perlu pakai tutup dan buka kurung, biarkan angka saja. Bagaimana kalau yang ada ABC, pasal 28A, maka terus saja 28A, A kecil, jangan A besar. Jika ada ayatnya, ayat buka kurung 1, misal tutup kurung, itu cara penulisan yang benar. Oke, lanjut. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ini mengatakan bahwasanya pemerintah maupun warga negara harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara itu, hukum yang berlaku di Indonesia, harus mencerminkan hukum. Sama pemerintah harus membuat hukum ketika membuat peraturan, ketika menindak harus sesuai dengan hukum, tidak boleh tidak sesuai hukum. Begitu juga dengan warga negara ketika bertindak harus sesuai dengan hukum perundangan yang berlaku di negara itu, di Indonesia. Nah, pemerintah dan warga negara harus sama-sama melakukan itu. Tidak boleh hanya pemerintah saja atau warga negaranya aja deh yang ini. Tidak boleh, harus sama-sama. Mengapa harus sama-sama? Karena ini untuk mewujudkan tujuan nasional. Apa tujuan nasionalnya? Tercermin atau terdapat di pembukaan UUD NRI tahun 1992 alinea ke-4. Silahkan dicari sendiri di Google. Jika kalian tahu, silahkan komentar di kolom komentar. Akan ada nilai yang tersendiri. Di LKS kalian, halaman 53, sudah diberi ini pendapat tokoh dari I.M. Myers dan I.S. Amin. Di slide ini Pak Man memberi pendapat dari Ernst Untrek yang mana bahasanya hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mana berisi perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Sementara dari pendapat Dr. semuanya bahwasanya hukum adalah kaidah dan asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada keadilan. Ini menurut pendapat dari Mokhtar Kusuma Atmaja. Lanjut, kita sudah mendapat para tokoh. Kita akan bahas tentang hukum. Hukum ini mengatur tentang tingkah laku manusia. Artinya perbuatan manusia harus berdasarkan hukum tanpa memandang bulu, baik itu pejabat maupun rakyat jelata, baik itu perempuan atau laki-laki, itu harus sesuai dengan hukum. Yang mana tingkah laku manusia ini ada yang namanya perintah maupun larangan. Itu maksudnya. Lalu hukum itu harus dibuat oleh badan atau lembaga resmi. Badan atau lembaga resmi ini harus ditunjuk atau harus benar-benar representatif dari wakil rakyat. Harus representatif dari suara rakyat. Tidak perlu dari suara dari kelompok kepentingan dan sebagainya.
Lalu hukum itu bersifat memaksa, artinya semua orang harus patuh pada hukum yang berlaku, tidak boleh tidak patuh. Dan hukum bisa menjerat manusia, bisa memaksa manusia untuk melakukan, untuk menimbulkan efek jerah. Misal ketika kalian mencuri, maka hukum penjara. Nah, di penjara itu kalian dipaksa masuk penjara, kalian tidak bebas. Itu yang namanya bersifat memaksa. Lalu hukum ini pasti ada sanksi. Sanksi ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan ketika melakukan pelanggaran hukum. Sanksi ini bisa menimbulkan efek jerah bagi pelanggar hukum. Nah, dari keempat unsur ini, maka jika sudah dilakukan, maka ada tujuannya. Tujuan yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum berkaitan dengan status hukum yang dimiliki oleh individu atau warga negara yang menjadi suatu bagian dari negara. Itu pasti ada kepastian hukum. Lalu tujuan yang kedua adalah ketertiban, ketentraman, dan keadilan. Di perbuatan manusia pasti akan menimbulkan satu ketertiban, ketentraman, dan keadilan jika sesuai dengan hukum. Kalau tidak, maka ketertiban, ketentraman, dan keadilan tidak akan terjadi. Lalu yang terakhir, tujuan dari hukum adalah mencegah perbuatan main hakim sendiri. Kita tahu manusia pasti banyak salahnya, manusia pasti alfa, manusia pasti lupa. Ketika manusia A lupa, maka yang lain tidak suka, sehingga ketika tidak suka, yang lain ingin mengeroyoknya. Ini tidak boleh. Misal saya jam motoran, saking kenyangnya saya lupa ngerem dan menabrak orang, saya hampir dipukuli. Nah, hukum ini mencegah itu perbuatan main hakim sendiri. Harus ada prosesnya, baik itu mediasi atau di jalur hukum, itu harus ada prosesnya, ada aturan mainnya. Tidak boleh langsung menghajar orang itu, karena pada dasarnya manusia pasti ada lupanya, ada salahnya. Jadi itu prestasi dari saya untuk hari ini. Sekian. Jangan lupa tugas-tugas dan UH yang belum, Pak Iman beri waktu, karena di posisi PAN itu masih bisa diperbarui. Artinya masih bisa diperbarui jika kalian benar-benar berniat untuk merubahnya. Kalian berniat untuk berubah menjadi lebih baik. Saya, Pak Iman, mewakili guru-guru lain, tidak bisa menegur kalian satu persatu karena adanya pandemi COVID ini, karena adanya kebijakan belajar dari rumah ini. Sebanding dengan itu kami tidak bisa, mohon maaf. Maka dari itu saya harap, atau Pak Iman harap kalian kesadarannya sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi lebih baik, dan tentunya nanti berprestasi bisa mengharumkan bangsa, negara, sekolah, orang tua kalian, keluarga kalian, diri kalian sendiri, pacar kalian, dan lain sebagainya. Jadi itu saja dari pertemuan hari ini. Jika ada yang tanyakan, silahkan diketik di kolom komentar. Pak Enan pasti menjawab jika pertanyaannya sangat bagus. Lalu untuk minggu depan, untuk yang penggolongan hukum, kita akan bahas minggu depan. Sekian materi saya. Jangan lupa tetap belajar, berdoa, hormati guru maupun orang tua kalian dimanapun kalian berada.
Selalu patuhi protokol kesehatan seperti yang Pak Iwan contohkan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Sandi Sandi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semangat belajar, menuju Indonesia kuat dan menuju Indonesia cerdas. Semangat, semangat, semangat.